begini, Pak Kacip, minta maaf ya. Saya bukan mau masuk di Pak Kacip punya link untuk ini, tapi Rudi Yohanes, teman kita, Yusuf Manubulu, sebagai hamba teman kita. Jadi gini loh Pak, kita harus sebagai seorang apologet, kita harus bisa memilah. Contoh Pak Yusuf ini kan, saya tidak membela salah satu pihak ya, cuma saya juga sebagai hamba, saya cuma menyampaikan. Karena gini, memang firman Tuhan katakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 2, tegurlah dimanapun tempatnya, yang baik atau tidak baik, kita menegur. Tapi cara itu maksudnya begini, firman itu, siap ditegur dan menegur dan siap ditegur. Jangan kita menegur orang, baru kita nggak boleh koreksi diri gitu loh. Nah, jadi kan seperti Pak Kacip sampaikan, bagaimana ini orang anak-anak Kristen saja sudah saling menyindir. Enggak, jadi gini, saya tidak bela Pak Yusuf ya, saya tidak bela Rudi Yohanes, enggak ya. Ini saya cuma mau kasih tahu, saya kerasnya ini. Kalau mau menyalakan bom, Anda baca Alkitab baik-baik, buat orang yang mau salahkan ya. Yang saya otomatis salahkan adalah orang yang berbicara, yang lapor, sehingga barang ini bisa ribut. Minta maaf, sumbernya dalam arti di mana ada api pasti, di mana ada asap pasti ada api. Nah, di sini yang bersaksikan, yang bikin ribut ini kan yang orang bertobat, betul nggak, Pak Aceh? Ya? Iya benar. Jujur aja. Ya, ini saya mau sampaikan. Jadi di dalam ini ya, di dalam kita mau bicara itu di dalam Yohanes 7. Bentar dulu, saya harus bicara. Yohanes 7, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Jadi maksudnya ini tertuju bukan untuk kepada Rudi Yohanes, bukan kepada Pak Yusuf. Ini orang ini loh yang membuat kesaksian loh. Dia kan mengaku, saya ikut videonya, dia mengaku, dia bersaksi, itu saya mendengar dia punya perkataan. Ini seorang pendeta loh yang bersaksi nih loh. Sudah bertobat jadi pendeta. Minta maaf, dia kalau dengar bom-bom ya, ini saya cuma hanya menegur, kapanpun, dimanapun, ini 2 Timotius 4 ayat 2. Bukan saya menghina, enggak, sesama hamba saya sampaikan. Karena begini Pak Kacip, coba Pak Kacip baca di Ibrani 10 ayat 22 sampai 24. Ini ayat untuk orang yang bertobat loh. Mentang-mentang ada firman, kita menghakimi orang. Oh enggak boleh, enggak boleh. Karena hamba Tuhan porsinya berbeda dengan contoh Pak Kacip. Terus siapa? Hamba Tuhan itu ada sumpahnya itu loh. Dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7, Titus 1 ayat 5 sampai sekian. Itu penilik jemaat itu nggak bisa sembarang. Itulah sumpahnya, beda dengan orang-orang Kristen biasa. Jadi kalau dia bersaksi karena gara-gara ini bilang ini dihilangkan, inilah, waduh, itu bukan orang bertobat itu. Pak Yusuf coba baca supaya kita paham loh. Ini sudah dijelaskan pekerjaan baik. Gimana pekerjaan baik kalau dia buat anak Kristen berantem? Ini bukan orang bertobat, apalagi seorang hamba Tuhan. Minta maaf ya, saya keras ini. Coba Pak Kacip kita buka 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. Biar malam ini clear. Saya tidak membela siapa, saya berbicara tentang hamba Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan dulu pernah jatuh dalam dosa, bertobat, hati-hati. Anda itu sudah disaring. Bertobat sudah disucikan. Jadi jangan bikin kacau. Jadi kalau seorang hamba Tuhan bersaksi, apalagi berbicara di media, ngocor sana, ngocor sini, jangan Pak, kita ini hamba Tuhan, disuruh Tuhan untuk melayani. Iya. Domba yang luka kita balut, domba yang jatuh di jurang tersesat kita bawa pulang. Jangan bawa pulang ke rumah, habis itu jadikan kandang. Tanyakan, kamu dari gereja mana, donasi mana. Pulangkan dia. Dia mau datang kembali ke gereja kita, itu terserah dia. Gitu loh Pak. Jangan karena kita sudah ada jemaat yang tidak mengerti firman Tuhan, dia jatuh dalam dosa, kita sadarkan dia, terus kita bawa ke gereja kita. Nggak boleh cara begitu. Saya jujur aja. Itu hamba Tuhan yang salah itu. Baca Yeskel 34 ayat 19. Kemudian Pak Aceh, kalau sebagai hamba Tuhan, dia ribut ini kan beribut masalah mamon Pak Aceh. Iya itu dia. Karena dia minta maaf, karena dia punya rekening tidak ini. Saya minta maaf kepada hamba-hamba uang, ya, hamba-hamba uang. Tahu nggak sebenarnya ayat?
saya tegur, saya akan sampaikan. Bom-bom khotbah pun tidak dibayar pun untuk puji Tuhan. Karena saya berpikir seperti tadi Pak Aceh dalam Matius 10 ayat 42 yang tadi kenapa saya singgung. 1 Korintus 15 ayat 52. Upah akan dipikirkan oleh kita tidak usah pikirkan masalah dunia, upah kita ada siap di surga. Jadi jangan kita menerima upah yang ada sekarang, besok kita tidak menerima upahnya. Jadi lebih baik kita tidak usah terima upah sekarang, mending kita terima upah yang besok. Jadi kan Tuhan bilang pembalasan adalah hakku. Jadi Tuhan kan bilang kita orang yang baru bertobat, berarti apapun kita berbicara kepada Tuhan, kan Tuhan Yesus bilang, marilah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 10 ayat 28. Pertanyaannya, ini hamba Tuhan, kenapa ada susahnya? Dia tidak pergi lari ke Tuhan Yesus, pergi lari ke YouTube. Nah, Iya kan? tepat sekali Pak Bom. Benar sekali. Ini bukan pertobatan, tapi cari iblis. Gak boleh begitu loh. Saya tegur sebagai hamba. Maksudnya saya gini, yang bijaksana, maksudnya tuh yang bijaksana. Kalau bisa apa-apa jangan dibuat konten. Mendingan lebih baik curhat ke Tuhan Yesus, gitu loh maksud saya. Iya. Jadi yang bijaksana aja itu. Nah, ini kan begini, saya tidak, Rudi Yohanes sahabat saya, Pak Yusuf Manubulu sahabat saya, Pak Aceh, Ibu Utiwan Mena, kami semua dalam Kristus. Pencobaan hanya pencobaan yang tidak melebihi daripada kekuatan kita. Jadi kalau sebagai hamba Tuhan tidak makan 1 bulan, tidak mungkin. Tuhan Yesus itu maha kaya, maha baik. Masa kita hamba Tuhan baru ngerotos rekening kita, baru ini ribut rekening, aduh malu loh. Tuhan Yesus kita kaya, kenapa sih? Kan dia sudah sampaikan dalam firman-Nya, marilah yang berbeban berat, mari loh. Ini masih pergi lapor ke manusia, lapor ke YouTube, lapor ke WA. Gimana sih? Memang kita berat dalam hidup dunia ini berat. Pikul salib itu berat. Ada sampai kita udah pikul, ada sengaja taruh ibaratnya taruh beras 50 kilo, tinis lagi tambah. Pasir mungkin batu tambah lagi. Tapi kan kita selalu berbicara karena Tuhan bilang berserulah kepada aku, berseru, mintalah. Jadi menangis malam-malam kita berdoa, menangis. Jangan berdoa, menangis sama YouTube. Loh gimana sih? Itu bukan agama yang baik dan benar, Pak Kate. Makanya saya bilang tadi, saya kasih masukan kalau bisa yang bijaksana. Kalau bisa jangan buat konten-konten seperti itu. Kalaupun memang ada masalah di dalam internal, ya diselesaikan di belakang secara baik-baik. Secara damai aja udah, gitu loh maunya saya Pak Bom. Karena begini, Ibu Abre, Pak Aceh. Kan Yesus bilang, kalau kita tidak memaafkan saudara kita, Bapa juga tidak akan maafkan kita. Benar nggak? Dosa kita tidak diampuni. Betul. Jadi kita sekecil apapun, marilah kita saling mengasihi. Percuma dong, Yohanes 13 ayat 34 itu loh. Itu hukum utama itu loh. Iya. Hari ini aku mengajar kalian saling kasih mengasihi. Loh, baru kenapa dia pergi lapor? Ini contoh misalnya, ya. Contoh yang nyata aja kan saya sama Pak Aceh sama-sama murtadin. Misalnya gini, misalnya saya melihat, oh Pak Aceh kok rezekinya berkatnya lebih banyak. Ya saya sebagai pengikut Kristus seharusnya harus lebih mendoakan. Semoga keluarganya Pak Aceh sehat selalu. Semoga berkatnya Pak Aceh juga bertambah supaya dia juga bisa memberkati orang lain. Nah, seharusnya seperti itu, bukan terus saling iri. Oh, Pak Aceh kok dapatnya sekian ya. Sebagai murtadin juga saya juga sangat tidak suka kalau ada murtadin lainnya. Mohon maaf sebelumnya. Kalau ada murtadin lainnya saling iri, tidak boleh. Masing-masing manusia ini Tuhan Yesus suka si talenta. Jadi lebih baik bagaimana kita mengembangkan talenta itu di dalam spirit Tuhan Yesus itu loh maksud saya, Pak Bom. Ya, jadi begini Pak Aceh. Jadi Bom bicara dari dulu tidak pernah bicara ada dalil Alkitab. Tidak pernah keluar dari dalil Alkitab. Minta maaf hamba Tuhan yang ada kekurangan, tolonglah. Nanti Tuhan yang berperkara. Contoh, ini ya kalau hamba Tuhan yang dengar malam ini, minta maaf bukan Bom mengajar. Janganlah kita sesama Nasrani
nanti kan percuma Pak. Kita biar berapogat bagaimanapun caranya, nanti kan justru kita bukan menarik mengajar kasih. Bukan. Justru kita mengajar kebencian, timbul iri, kita ribut. Padahal menurut kita benar loh. Tapi kan kita siap menegur dan siap ditegur. Contoh di dalam Yakobus 1 ayat 6 dan 7, 8. Inilah ya, ini untuk orang yang buat masalah itu loh. Saya nggak salahkan siapa. Memang dia punya hak. Tapi saya baca ya, hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini firman Tuhan. Jadi kalau Anda punya masalah, jangan lari ke orang, jangan lari andalkan manusia. Andalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Ngapain Anda percaya Tuhan Juru Selamat baru Anda cari YouTube Juru Selamat? Gak ada YouTube Juru Selamat. Benar. Setuju. Kita harus paham Juru Selamat. Ya, Yesuslah Juru Selamat. Makanya kan imam Apalagi besar, seorang hamba imam Tuhan. agung itu imam besar, makanya imam agung itu Tuhan Yesus, bukan manusia. Ya. Itu lihatnya ke Tuhan Yesus saja supaya apa? Supaya kalau memang ada masalah, ya udah diselesaikan baik-baik. Udah itu aja. Bagaimana kita mendoakan kayak misalnya saya Murtadin ngelihat Pak Aceh atau ngelihat Murtadin lainnya, mereka hidupnya lebih baik atau mendapatkan berkat yang lebih banyak. Ya saya harus bersyukur mendoakan supaya mereka juga bisa menjadi berkat untuk orang lain itu loh. Benar, jadi contoh. benar itulah. Maksud saya Sokong. itu. Tapi ini yang bersaksi hamba Tuhan loh. Sudah khotbah dimanapun dia lagi. Baru dari gereja yang ternama lagi. Gereja yang pernah saya khotbah juga loh, alirannya. Loh, percuma kita keluar-keluar di gereja istilah haleluya, haleluya. Di rumah halelupa. Karena beras tidak ada di rumah. Iya kan? Lupa sama Tuhan Yesus yang dahsyat Juru Selamat. Ini pergi lari ke YouTube, lari ke orang, ngomel sana. Kan, aduh. Saya jujur ya, saya malu sebenarnya mau masuk lagi di siaran-siaran. Ya, YouTube Kristen. Ngapain? Karena apa? Bukan bom, bukan apa Pak Kaceh. Kita udah menginjil, ada yang begini, ada yang ribut. Gak usah, mending kita baku telepon. Baku ya, Pak, jangan ya, jangan begini. Ini saya malam ini, saya menyampaikan bukan kepada yang YouTuber atau siapapun, saya nggak ada pikiran. Jangan kita munafik, kita manusia hidup di dunia mencari makan, cari sesuap nasi. Klarifikasi mengenai terkait tuduhan bani propaganda. Saya bilang bani propaganda, kenapa? Karena spiritnya mungkin dari jin ya Pak Aceh ya. Jadi. Tadi mereka kan banyak fitnah saya, katanya wah Aubrey nggak tahu malu di Pak Yusuf Manubulu gini. Saya mau kasih tahu pertama, saya tidak mengharapkan makan dari YouTube. Yang kedua, saya tidak pernah mencantumkan nomor rekening. Yang ketiga, tadi sore saya sudah telepon beliau, Pak Rudi Yohanes, SD, bahwa beliau setuju dengan pendapat saya, puji Tuhan, haleluya. Jadi yang cerdas, jadi pengikut Kristus itu, jadi anak Tuhan itu harus membawa damai, jangan ngojok-ngojok supaya berantem. Kalau bani yang spiritnya bani propaganda, bani jin, nah itu memang dia suka membuat kita hancur. Itu jadi ya puji Tuhan, Pak Rudi Yohanes tadi sore sudah saya telepon, saya bilang Bang, ya sudah kalau memang ada masalah apapun itu diselesaikan baik-baik di belakang secara damai. Udah yang damai-damai saja, gitu ya Pak Kaceh ya. Kalau Ya, spirit saya juga bani, tadi di Piong seperti itu. Saya bilang kita sebagai anak Tuhan, tunjukkan jati diri sebagai anak Tuhan. Itu aja. Yes. Makanya saya bilang di live chat tadi kayak Putra Karen, isi komen kamu juga Imam Murah kan dia Muslim kalau Imam Murah tuh. Jadi saya rasa bagi Muslim yang fitnah kami itu tidak menjadi masalah. Nanti kan mereka juga menghadapi hari penghakiman gitu bahwa fitnahan Anda itu justru akan membinasakan Anda sendiri seperti itu. Jadi kalau untuk Putra Karen saya tidak tahu Anda Kristen atau Islam dan isi komen Anda sudah saya forward ke Bang Rudi Yohanes dan Anda diketawain Bang Rudi Yohanes. Anda dibilang Anda tuh manusia soto. Sekarang ini, nah oke cukup itu klarifikasi lah. Jangan
Jadi kita lurus saja ke depan, jangan tengok kanan kiri, kata firman Tuhan. Iya, amin, amin, Kita amin. adalah mencari jiwa baru yang belum kenal Yesus sebagai Tuhan. Mari kita kobarkan bendera itu, kita semangat dalam hati. Bro Bra, siap Amin, ya? amin, amin. Siap, siap, amin. Oke, oke.